Bila seorang manusia di dalam hidupnya dia ini selalu berusaha untuk menyenangkan dirinya, selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka manusia yang seperti ini dia akan kecewa. Manusia yang seperti ini dia akan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perbuatan-perbuatan manusia, kita melihat perbuatan-perbuatan manusia yang ada di dunia ini, maka kita akan menemukan perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat banyak. Sebagian manusia mereka sibuk bertani, sebagian manusia mereka sibuk berdagang, sebagian manusia mereka sibuk menjadi seorang tukang, ada yang menjadi seorang guru, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi walaupun kerjaan manusia itu begitu macam-macam, apa yang dibuat manusia itu berbagai macam bentuknya, manusia ini mempunyai tujuan yang sama. Manusia ini mempunyai alasan yang sama dalam perbuatannya. Ketika seorang manusia ditanya, "Wahai Tuhan, kenapa engkau melakukan hal ini?" Maka jawaban manusia ada dua. Jawaban yang pertama, saya berbuat hal ini untuk menyenangkan diri saya. Saya berbuat hal ini untuk memuaskan diri saya. Jawaban yang kedua, saya berbuat hal ini untuk menyenangkan orang-orang yang saya senangi. Untuk menyenangkan orang-orang yang saya cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila seorang manusia di dalam hidupnya dia ini selalu berusaha untuk menyenangkan dirinya, selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka manusia yang seperti ini dia akan kecewa. Manusia yang seperti ini dia akan rugi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal insana lafi husr." Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Karena kebanyakan manusia ini mereka melakukan sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Dia tidur untuk menyenangkan dirinya, dia kerja untuk menyenangkan dirinya, dia beli motor untuk menyenangkan dirinya,
Dia beli mobil untuk memuaskan dirinya. Dia bikin rumah yang besar-besar untuk memuaskan dirinya. Hadirin yang mulia, tiang-tiang sing kaya ngeten iki mesti badhe gelo kalih usahane. Orang yang seperti ini dia akan kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena di dalam diri manusia ada makhluk Allah namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu gak akan bisa dipuaskan di dunia. Ini hawa nafsu ini menungso niki karepe kalih gedine dunya. Hawa nafsunya manusia, keinginannya manusia dengan dunia ini masih besar keinginannya manusia. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Karena hanya surgalah yang bisa menuruti keinginan manusia. Di surga nanti itu orang tuh sampai tingkatannya mau minta apa lagi itu bingung. Saking sudah tercukupi semua yang dia minta, yang dia inginkan, yang dia bayangkan pun langsung datang. Nah, kalau di dunia nggak bisa. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kurang lebihnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtaqa ithnain." Andai kata anak Adam ini mempunyai satu gunung emas. Kira-kira kalau kita ini sudah punya satu gunung emas tuh kira-kira puas atau tidak? Belum punya aja udah gak puas, Pak. Kita ini biasanya, pokoknya saya ini yang penting gak ada omah, yang penting punya rumah, yang penting punya motor, punya istri, punya kerjaan yang cukup, mapan, insya Allah puas. Sudah gak nyari-nyari apa lagi. Itu ketika belum punya. Nanti kalau sudah punya ya pikirannya renovasi rumah. Nanti kalau sudah punya motor ya pikirannya ganti motor yang baru. Nanti kalau sudah punya ini, sudah punya itu, pengembangan bisnis, pengembangan usaha. Hadirin yang mulia, itulah manusia. Maka seorang manusia kalau dia ini berbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan dirinya, dia akan kecewa karena dirinya gak akan pernah puas. Dirinya gak akan pernah marem, gak akan pernah berhenti mencari dunia. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, dan seorang manusia tidak akan berhenti sebelum mulutnya disumpal dengan tanah. Maka kita ini hadirin yang mulia, hidup di dunia sekali, jangan sampai berbuat sesuatu karena untuk memuaskan diri kita. InsyaAllah hadirin mulia. Kemudian alasan manusia yang kedua, seorang manusia dia berbuat sesuatu, mencapek-capekkan dirinya, membanting tulangnya, memeras keringatnya, menghabiskan waktunya. Demi untuk apa? Untuk menyenangkan kekasihnya, untuk menyenangkan istrinya, untuk menyenangkan orang-orang yang dicintainya. Maka hadirin yang mulia, menyenangkan orang lain itu juga akhirnya kita akan kecewa. Kalau kita ini mati-matian menggembirakan orang-orang yang kita cintai, akhirnya kita akan kecewa juga. Kenapa hadirin yang mulia? Karena yang kita senangkan itu manusia juga. Dan manusia gak akan pernah puas dengan perbuatan kita. Kita mencari uang untuk istri kita, Masya Allah, siang malam, sampai garing kurun tek dagingnya. Dan ini loh, istrinya diberi uang. Ini loh Bu, saya sudah habis-habisan nyari uang untuk kamu. Maka diberikan 1 juta. Loh kok baru 1 juta toh Pak? Ini kebutuhannya loh 1,1 juta. Nah, inilah hasilnya. Kita akan kecewa. Karena manusia ini adalah makhluk yang susah syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bisa syukur. Kalau kita ini ingin membuat orang lain senyum, kita ini ingin membuat orang lain senang, Allah.
Itu paling senang senyumnya cuma 1 hari, habis itu marah lagi. Sehingga kita akan kecewa dengan usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua kali hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kalau kita ini berbuat mati-matian demi menyenangkan orang kita cintai, demi melanggengkan hubungan kita, ingatlah baginda Nabi mengatakan, cintailah siapa saja yang kau mau, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Ini walaupun entek-entekan kerja, ya akhirnya sitoke mati. Nek mboten nggih pisah tentunya. Itulah hasilnya kerja seorang manusia. Maka pantaslah dikatakan innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Hadirin mulia, lah kita ini hidup ini pengen rugi atau pengen untung? Nah kalau kita ini pengen untung, berbuatlah sesuatu untuk menarik ridha Allah, menarik cintanya Allah kepada kita. Insyaallah dimulai. Orang yang paling untung, orang yang paling sukses, orang yang paling tentram di dunia, ini adalah orang yang melakukan sesuatu lillahi ta'ala, semata-mata menarik ridhonya Allah, menarik cintanya Allah. Inilah yang paling untung. Karena apa hadirin yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang maha terima kasih. Maksudnya bagaimana? Maha terima kasih itu, Masya Allah, kita ini berbuat sesuatu dikit aja sama Allah, itu balesnya Allah tuh gak karu-karuan. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cuma 2 rakaat, 2 menit, 3 menit, itu balesnya Allah tuh dengan satu nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam Majar Rabi itu ceritakan, barang siapa yang dia ini ketika bulan Ramadan sujud kepada Allah 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, dan tidak ada sholat sujud 1 kali, itu enggak ada. Sujud 1 kali, maka Allah akan memberikan kepada dia istana yang pintunya jumlahnya 60.000. Dan setiap istana kalau dibuka, maka di dalamnya ada istana lagi. Hadirin yang mulia, yang paling enak, paling menguntungkan seorang manusia ini adalah kalau kita ini berbuat sesuatu supaya dicintai oleh Allah. Insyaallah hadirin mulia. Allah syakur, Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah balasnya itu enggak karu-karuan. Coba kita bayangkan hadirin yang mulia, Masya Allah amalan kita ini yang kita sodorkan kepada Allah itu Masya Allah itu cara telo boleng. Kalau kita ini melihat hakikatnya huruf kita, hakikatnya bayan kita, hakikatnya dakwah kita itu seperti ketela yang sudah penyakitan. Lubang sana, lubang sini, lubang sana, lubang sini. Huruf 1 tahun masih pakai HP, ya kan? Kita khidmat markas nggak full 1 bulan. Hadirin yang mulia, kita ini masih banyak bolong. Tapi Allah itu syakur. Walaupun banyak bolongnya masih dihargai aja. Masya Allah, kaulaku saka pojokan gunung cek gelem ning markas. Walaupun bersedel wis tak terima lebok di swarga. Insyaallah ya. Dan bagaimana kita ini berbuat segala sesuatu itu karena Allah, untuk menggembirakan, untuk menyenangkan, untuk menarik cintanya Allah kepada kita, baru untuk. Hadirin yang mulia, dan orang itu kalau berbuat sesuatu karena Allah, karena cinta dia kepada Allah, ketahuilah Allah itu adalah huwal awwal wal akhir. Allah itu gak ada permulaannya, Allah itu gak ada akhirannya, sehingga gak ada ceritanya orang yang cinta kepada Allah itu dipisah oleh Allah, itu gak ada. Dia di dunia cinta kepada Allah akan selalu bersama kepada Allah, bersama dengan Allah. Dia nanti mati dikubur, ya Allah ada, ya akan bersama Allah dikubur. Nanti sampai mahsyar ya akan bersama Allah, sampai surga ya akan bersama Allah. Yulhamuna dzikr kama yulhamuna nafas, sehingga orang-orang ahli surga mereka ini selalu ingat kepada Allah, mereka zikir terus kepada Allah, sebagaimana mereka terus bernapas, mereka juga terus berzikir kepada Allah. Makanya yang ini kok amal karo Gusti Allah penting napa mboten?
sing disenengi Gusti Allah niku napa? La yazalul abdu. Dan yang dicintai Allah itu apa? Biar kita ini bisa mendatangkan cintanya Allah kepada diri kita kalau kita ini melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Nah, apa itu? Dikatakan oleh baginda Nabi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil wa fi riwayatin bil fara'id hatta uhibbahu. Fa idza uhibbuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, tidak henti-hentinya seorang hamba dia ini berbuat mengamalkan sunnah-sunnahku, mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Wa fi riwayatin mendekat kepadaku dengan amalan-amalan fardu. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada dia. Jadi orang itu kalau pengen dicintai oleh Allah, yang pertama amalan fardu harus lengkap, yang kedua amalan sunnahnya harus lengkap. Insyaallah ya. Saya selalu kemudian bukan hanya sekedar ngamalkan sunnah, tapi harus istiqomah ngamalkan sunnah. Nah ini yang hebat ini Pak. Kalau cuma sholat sunnah, taraweh, genep, 20 rakaat setahun sekali, banyak yang kuat. Nah, tapi kalau kita ini sholat rawatibnya dikumpliti, duhanya dikumpliti, qobliyahnya dikumpliti, sholat tasbihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat rawatibnya. Nah, ini namanya termasuk la yazal, tidak henti-hentinya, terus mendekat, terus tidak pernah putus asa, mau mendekat terus kepada Allah dengan amalan sunnah, hatta uhibba, sehingga akhirnya Allah itu cinta kepada dia. Makanya amal sunnah itu sekecil apapun, jangan pernah kita ini meremehkan sunnah. Kalau bisa kita ini mengerjakannya. Insyaallah jadi boleh. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau biwajhin talq. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan. Walaupun kebaikan sunnah itu berupa wajah yang berseri-seri saat berjumpa saudara muslimnya. Jadi tiang niku ketemu wong, masya Allah, assalamualaikum. Nah, wajahnya kelihatan ceria, itu sudah ada nilainya di sisi Allah. Apalagi ditambah assalamualaikum, apalagi ditambah jabat tangan, dosa ini hilang sedoyo. Masya Allah, kadang-kadang kita ini hidup di dunia ini banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kita lewatkan. Kita bangun tidur, coba. Dulu ketika khurut 3 hari itu mudzakarahnya bagaimana? Ketika bangun tidur, doanya bagaimana? Sudah tidak dibaca. Kita berangkat ke jeding, kakinya kanan apa kiri juga sudah lupa. Masya Allah, padahal itu pahala semua itu. Nanti wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu yang mana? Kemudian yang wajib yang mana? Itu juga pahala lagi. Kemudian habis wudhu, datang ke masjid, sholat qobliyah subuh, pahala lagi. Nah, Masya Allah. Sholat subuh, pahala lagi. Habis subuh, wiridan, astagfirullah, pahala lagi. Kemudian diteruskan, duduk dalam majlis bayan, pahala lagi. Jadi kalau kita ini kita renungi, sebetulnya banyak amalan-amalan yang kita lewatkan, padahal itu sumber pahala semuanya. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai amalan sunnah itu sekecil apapun kita tinggalkan. Insya Allah ya. Amalan sunnah itu nggak ada yang kecil, semuanya besar. Semuanya besar. Diceritakan tuh ada orang mimpi ketemu dengan ibunya di neraka. Ketemu ibunya di neraka. Nah, maka ibunya itu dikejar-kejar oleh api neraka. Ibunya itu dia melindungi dirinya dengan selimut dan daging ayam. Ternyata apa? Ternyata seumur hidupnya itu ibunya itu hanya pernah sedekah selimut, minjemin kepada orang, dan daging ayam secuil. Itu sudah cukup melindungi dia dari neraka. Maka Kanjeng Nabi itu ngendikaken, ittaqun nar walau bisyikki tamrah.
Lindungi diri kamu dari neraka walaupun dengan secuil kurma. Maka hadirin yang mulia, pokoknya amal sunnahnya sak kata-katae, sak ajek-ajeke, bagaimana kita usaha terus menyempurnakan dan terus mengamalkan tanpa berhenti. Insyaallah hadirin mulia. Nah, nanti akhirnya dicintai oleh Allah. Lah orang tuh kalau dicintai oleh Allah tuh bagaimana? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kupingnya itu oleh Allah disetel. Akhirnya menjadi senang mengamalkan kebaikan. Kalau dengar bayan tuh langsung melek. Itu namanya kuping-kuping yang sudah dicintai oleh Allah. Tapi kalau kuping itu belum dicintai oleh Allah tuh baru mau duduk itu sudah disumpeli sama setan. Akhirnya langsung ngantuk. Ada lagi wa basarahul ladzi yabsuru bih. Kemudian kupingnya itu oleh Allah dijadikan menjadi benci kepada kemaksiatan. Dengar musik itu langsung sakit semua. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu lewat suatu kampung, dengar sesuatu langsung ditutup kupingnya. Hadirin mulia, maka beliau tanya kepada sahabat, kamu dengar enggak suara itu? Suara apa toh? Biasa mawon, biasa piye toh? Ini perkara sing gak disenengi Gusti Allah kok biasa. Jadi orang itu kalau kupingnya itu sudah dicintai oleh Allah, maka selera kupingnya itu disesuaikan dengan apa yang diridhai oleh Allah. Ngrungokne ngaji semelek, Masya Allah nikmat. Ngrungokne musik loros tuh. Nah ini kita saat ini pripun, Mbak? Sak walike. Masya Allah. Monggo perlu ditambahi amal sunnahipun. Insyaallah ya. Kemudian matanya oleh Allah juga didesain oleh Allah menjadi mata yang dicintai oleh Allah. Sehingga akhirnya itu melihat kemaksiatan itu enggak kuat. Kok ada kelihatan wanita lewat langsung tundukkan mata. Nah, kalau kita bagaimana sekarang? Kalau baca Quran kuat lama. Dan zaman sekarang kalau membaca HP kuat lama, baca Quran langsung ngantuk. Nah, ini berarti kurang ngamali sunnah itu kurang. Tangannya disesuaikan dengan apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian ditambah kalau dia berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Itu hasilnya tiang nih ngene. Orang itu senang mengamalkan sunnah gitu. Dicintai Allah, dibimbing oleh Allah, plus doanya dikabulkan oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, termasuk perkara yang sangat dicintai oleh Allah, termasuk perkara yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Apa itu? Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, berjuang di jalan Allah. Berjuang yang seperti apa? Berjuang yang saffa ka'annahum bunyanun marsus, yang berbaris-baris dengan rapi seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Hadirin yang mulia, siapakah orang yang bisa dibariskan itu siapa? Orang yang bisa dibariskan adalah orang yang rukun. Orang yang mempunyai pimpinan yang satu, orang yang mempunyai pikir yang sama, tujuan yang sama, itulah yang bisa dibariskan. Ya, kayak tentara itu. Tentara itu bisa baris dengan rapi, jalannya pun gerak, bruk, kenapa? Karena pikir mereka sama, mereka ingin taat kepada komandan mereka punya tujuan yang sama, membela Indonesia, NKRI harga mati katanya. Hadirin yang mulia. Nah, kerja dakwah ini niku. Kalau kerja dakwah kita, kerja perjuangan kita ingin dicintai oleh Allah, menjadikan kita dekat kepada Allah, enggak cukup kita ini dakwah saja. Harus dakwah yang rukun. Insyaallah. Harus dakwah yang bersatu, harus dakwah yang pikirnya sama. Lah kalau orang itu yang dipikir dakwah, ngajak manusia teng masjid, ngajak manusia kepada Allah, tapi kita ini enggak bersatu, punya pikir sendiri-sendiri, nyalahkan temannya, ngomentari temannya, gembosi temannya. Naudzubillah, maka dakwahnya ini bukan dakwah yang dicintai oleh Allah.
Dan kalau dakwah yang modelnya nggak dicintai oleh Allah, ya tidak mendatangkan pertolongan Allah. Maka Kiai dulu itu pernah mengatakan kepada saya, amal itu kalau kecil sederhana, tapi kok istimai, itu sudah menghabiskan segalanya. Ya kayak kita ini Pak, Masya Allah, kita ini keluarnya cuma 3 hari, cuma 40 hari, ya dereng patek tenanan. Tapi karena kita ini satu jamaah, masjid bisa hidup, taklim bisa hidup, bisa ngajak orang-orang sholat, bisa ngajak orang-orang ngaji, bisa ngajak orang-orang berangkat ke pesantren ngapalkan Quran. Akhirnya anak-anaknya jadi hafidh-hafidhah, pulang bangun pesantren juga. Adalah kerja kita ini kerja yang biasa. Kalau dibandingkan kerjanya para wali, kerjanya para sahabat itu jauh sekali. Sahabat itu sekali berangkat kadang-kadang nggak pulang-pulang. Nah kita ini baru berangkat sudah mikir pulang. Masya Allah. Tapi karena kita ini masih mau rukun, masih mau bareng-bareng sak jamaah, masak bareng, makan bareng, duduk musyawarah bareng. Akhirnya apa? Allah masih cinta dan Allah masih barokah. Makanya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam perjuangan ini kita jaga persatuan kita. Insyaallah hadirin muliakan. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ati'u Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Setelah itu Allah apa berfirman? Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Maka para ulama mufassirin mereka mengatakan, setelah ati'ullah war rasul, kok ada perintah jangan berselisih, ini menunjukkan orang kerja dakwah pun bisa berselisih. Jadi jangan kita ini punya anggapan orang tuh kalau sudah sama-sama di masjidnya, sama-sama ngajinya, sama-sama dakwahnya mesti rukun. Belum tentu. Kalau kita tidak menjaga sikap, kita tidak mempunyai sifat sabar, kita tidak mempunyai sifat memaafkan saudara muslim kita tidak mempunyai sifat menutupi aib saudara muslim kita tidak punya sifat melihat kelebihan orang lain dan melihat kekurangan kita, ya kita nanti walaupun dakwah tetap patuh, tetap tengkar. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini dakwah yang rukun? Insyaallah hadirin mulia. Nah, dakwah yang rukun itu kuncinya bagaimana? Wasbiru. Kuncinya itu sabar. Kuncinya dakwah ini ben rukun itu sabar. Menahan diri kita dari emosi kita. Menahan diri kita dari ego kita. Menahan diri kita dari kemauan kita. Lah nanti baru bisa rukun. Adanya orang tuh tengkar kenapa toh? Karena nggak mau ngalah. Saya usul Pak, keluarnya ke Magetan. Oh nggak bisa, saya usul keluarnya ke Madiun. Magetan. Akhirnya Madiun. Seperti kondektur bis itu nggak jadi kurut akhirnya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang geger niku, orang engkel-engkelan itu akhirnya malah nggak jadi kerja. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berjuang, yang bersatu. Allah mengibaratkan ka'annahum bunyanum marsus. Orang yang berjuang itu seperti rumah yang dikokohkan. Apakah kita pernah melihat rumah, Pak? Rumah itu kenapa bisa kokoh? Karena batu bertempat di tempatnya batu, semen bertempat di tempatnya semen, genteng bertempat di tempatnya genteng. Coba, kalau rumah itu, mereka itu nggak mau saling mengalah. Batu mengatakan, saya ini paling kuat, saya harus di atas. Kemudian kayu juga seperti itu, pengen di atas semua. Akhirnya apa? Gak situ bangun. Tapi ketika mereka itu melihat kelebihan masing-masing, saya itu batu itu kuat, maka harus bagian bawah untuk memikul yang lain. Seperti kita, saya ini badannya sehat, badannya kuat, saya tak bagian hikmat saja. Bagaimana? Insyaallah nanti yang bagian genteng juga seperti itu. Saya ini kalau di bawah nggak kuat, tapi saya ini kalau kena terpaan matahari saya kuat. Dah saya bagian atas nggak apa-apa, kena panas-panas sedikit nggak masalah. Nanti yang semen juga seperti itu. Saya ini memang cuma lembut, tapi saya ini mempunyai kekuatan nempel-nempelkan orang. Dah saya tak bagian merukun-rukunkan orang saja. Akhirnya apa? Akhirnya
dakwah jadi utuh kaya omah ditinggalin itu enak. Dilihat tuh orang tuh ngelihat langsung pengen ikut. Masya Allah, ini jamaah kok rukun sekali. Yang sehat-sehat bagian khidmah, yang tua-tua bagian zikir, yang pinter bayan bagian bayan, yang pinter usuli bagian usuli, yang pinter ikhtilat bagian ikhtilat. Masya Allah, kok bisa indah seperti ini? Tak melok mawon. Akhirnya taskilannya kata. Hadirin yang mulia. Tapi kalau orang itu padu, tengkar. Saya harus bayar. Uapnya pengen bayar, akhirnya malah buatin itu sing ngrungokne. Maka hadirin yang mulia, kita ini dalam dakwah jangan pengen jadi apa-apa. Jangan pengen jadi apa-apa, pokoknya pengen jadi kawulane Allah mawon. Insyaallah ya. Mau di depan, mau di belakang, mau di atas, mau di bawah, itu tidak penting. Yang penting itu saya hambanya Allah, saya belajar dakwah, saya ingin dicintai oleh Allah. Insyaallah hadirin mulia. Nah kalau kita ini punya pikiran, saya itu sudah orang lama loh, Bapak suruh bagian belakang usul nggak pernah diterima, cara neng ini nggak sah dakwah. Ya kalau nggak sah dakwah ya nggak masalah, tapi yang rugi kita. Kita ini nggak usah seperti itu, buang semua. Pokoknya kita rukun bareng-bareng, memperjuangkan agama sampai nyawa kita sowan kepada Allah Taala. Insyaallah jadi mulia. Nah ini latihane, ini berjuangnya kelawan khurut 4 bulan ini latihane. Monggo Pak, sing niat khurut 4 bulan. Latihan berjuang dengan rukun, berjuang dengan satu hati. Nah, monggo. Mana teman-teman setahun mana ini? Monggo. Teman-teman setahun. Monggo. Masya Allah. Insya Allah semuanya semua tidak mulia. Kemudian setelah bayan ini kita duduk 2233 janjian kita ini mau berangkat berjuang itu kapan? Karena orang itu kalau mati dalam keadaan belum pernah niat berjuang itu matinya itu mati sekabik belas. Man mata walam yangzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad mata mitatang jahiliyah kata Nabi. Sekarang siapa yang mati dia belum pernah berjuang atau tidak niat berjuang itu matinya itu mati kurang baik. Maka jangan sampai kita ini hidup sekali, matinya juga nggak tahu, amalan kita belum sempurna, niat tok aja tidak, itu Masya Allah sangat-sangat rugi. Maka bagaimana kita sebelum meninggalkan majlis, kita harus punya niat untuk memperjuangkan agama. Insyaallah itu ya. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.